언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gambre Official ya, 여러분. Oke, sebelumnya kita sudah sampai bab 27 ya. Kali ini kita nanti akan membahas bab lanjutannya, yaitu bab 28. Oke ya. Jadi di bab 28 ini kita akan belajar ya, dua pola kalimat lagi ya 여러분 ya. Jadi yang pertama ini kita akan belajar pola kalimat bentuk ryoko ya, seperti ini ya. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata-kata ryoko seperti ini, artinya adalah berniat untuk ya. Ini menunjukkan suatu niat pembicara untuk melakukan sesuatu hal gitu ya, atau punya maksud untuk gitu ya. Yang kedua, kita belajar lagi pola kalimat myeon dweda. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata myeon dweda. Kalau myeon sendiri itu kan artinya adalah jika, kalau dweda itu artinya boleh ya. Jadi kalau myeon dweda itu artinya adalah boleh jika. Oke, kita langsung aja ya walaupun kita bahas dari judulnya terlebih dahulu ya. Jadi dari judulnya 동장을 만들려고 왔어요. Ya, 동장을 만들려고 왔어요. Kalau 왔어요 itu artinya adalah aku telah datang, ryoko berniat untuk membuat 동장 itu buku rekening gitu ya. Aku telah datang berniat untuk membuat buku rekening gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang Dewail percakapan 1 ya di track 88. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Ini ada 그럼요, artinya tentu saja ya ini tuh. Coba kita artikan, saya besarkan biar lebih enak. Oke ya, ini ada percakapan, ini percakapan di bank ya. Ini ada eneng, kalau eneng itu artinya adalah bank, kalau eneng won itu artinya adalah pegawai bank gitu ya. Ini percakapan antar pegawai bank dan Rihan. Pegawai bank, 어떻게 오셨습니까? Atau 어떻게 오셨어요 itu sama ya. Kalau 어떻게 kan bagaimana, kalau 오시다 itu artinya datang. Telah datang bagaimana, atau ada urusan apa Anda datang, atau apa yang bisa saya bantu gitu ya. 동장을 만들려고 왔어요. Aku telah datang, ryoko berniat untuk membuat buku rekening gitu ya. Terus pegawai banknya 신분증을 가지고 오셨습니까? Ya, ini 왔어요 sama 오셨습니까 itu artinya sama-sama datang ya. Cuman kalau ini itu datang dalam bentuk honorofik atau bentuk halus sopan ya. Telah datang, apakah Anda telah datang? Kajiko itu artinya adalah dengan, ko itu dengan ya. Kalau kaji itu membawa, apakah Anda telah datang dengan membawa 신분증 kartu identitas gitu ya. Apakah Anda datang membawa kartu identitas atau KTP gitu ya. 여권도 괜찮지요. 여권 paspor ya, 여권 paspor tuh juga, apakah paspor juga kencana itu tidak apa-apa. Kalau 괜찮지요 tidak apa-apa kan gitu ya. 그럼요, tentu saja. 여기 신청서를 쓰고
Jadi seda, kata seda ini bisa diartikan menggunakan, bisa diartikan menulis. Tapi karena ini hubungannya sama penulisan identitas, jadi ini diartikan ini menulis ya. Jadi tulislah ini 신청서 formulir pendaftaran di sini atau isilah formulir pendaftaran di sini ini kemudian 서명하세요. 서명하다 itu artinya adalah menandatangani. Kalau 서명하세요 tanda tangani lah gitu ya. Disuruh menandatangani. 여기 다 썼어요. Aku telah menulis semuanya di sini ya, semuanya sudah saya tulis gitu ya. 체크카드도 만들어 드릴까요? Kalau ada pola kalimat, belakangnya ada kata elkayo ya 여러분. Kemarin sudah saya jelaskan, itu artinya adalah bagaimana kalau, atau maukah, atau mau, atau akan gitu ya. Kalau ini bagaimana kalau, derita, deri, itu artinya beri ya. Bagaimana kalau saya beri, membuat juga 체크카드 kartu debit gitu ya. Bagaimana kalau saya buatkan juga kartu debit gitu ya. 네, 만들어 주세요. Ya, 주세요, saya mohon untuk membuatkannya gitu ya. Oke, 여러분, sekarang kita dengarkan. Oke, 여러분, selamat mendengarkan. 28과 통장을 만들려고 왔어요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 통장을 만들려고 왔어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 네, 만들어 주세요. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini pertanyaannya ya 여러분 ya. Yang nomor 1, Rian 씨는 왜 은행에 갔어요? Jadi saudara Rihan, kenapa? Ya, saya besarkan. Saudara Rihan kenapa telah pergi ke bank? Ya, Rihan kenapa pergi ke bank? Jadi 통장을 만들려고 은행에 갔어요. Dia itu telah pergi ke bank, ryoko berniat untuk membuat buku tabungan, ya, buku rekening gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2, 여러분. 리안 씨는 체크카드를 만들 거예요. Ya, kalau ada nen berarti partikel subjek ya. Kita bacanya dari sini dulu. Saudara Rihan el-koyeyo. Ya, kalau ada kata el-koyeyo itu artinya adalah kemungkinan akan ya. Saudara Rihan, apakah kemungkinan akan 만들다 membuat kartu debit gitu ya? 네, 체크카드를 만들 거예요. Ya, 거예요 kemungkinan akan membuat kartu debit gitu ya. Sekarang ini ada kosakata tentang eneng, bank ya. Jadi tentang bank. Coba kosakatanya itu apa aja? Yang pertama ini ada canggu, itu teller ya. Teller, kalau ini ada 통장, buku tabungan atau buku rekening ya. 신분증 itu KTP atau kartu identitas. 계좌번호 itu artinya adalah nomor rekening. 주소 alamat. 서명 itu artinya tanda tangan. Kalau ini 비밀번호 itu artinya adalah password. Kalau ini internet banking ya. 체크카드 itu kartu debit ya. Kalau 신용카드 kartu debit gitu ya. Sekarang kita artikan ya Bun ya. Coba kita artikan. 인터넷 뱅킹을 이용하면 편리해요. Ya, mion, kalau ada kata mion ya, itu artinya adalah jika kita itu menggunakan internet banking, 편리해요, itu praktis atau nyaman ya. Sekarang nomor yang bawahnya,
Nenge 갈 때에는 ya pada T saat kata pergi ke bank ya, pada saat pergi ke bank 신분증을 가지고 가세요. Jadi pergilah ya, pergilah ko dengan kaji membawa 신분증 kartu identitas. 비밀번호는 jadi itu adalah password. 잊어버리면 안 돼요. Jadi password itu tidak boleh, kata 안 돼요 itu tidak boleh, 면 jika, 잊어버리다 itu artinya adalah lupa. Jadi password itu tidak boleh lupa, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, Rebun ya. Coba kita artikan. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. 넣다 itu memasukkan, kalau 넣으세요 masukkanlah, 골라 고르다 itu memilih ya. Masukkanlah pilihan di contoh ekspresi yang benar pada gambarnya gitu ya. Nah ini dilewatin aja ya, ini ya, cuma disuruh ngisi aja itu. Kalau ini canggu, loket, 신분증, kartu identitas, cek kartu, itu kartu debit, kalau 통장 itu buku rekening ya. Tinggal ngisi-ngisi aja ini ya. Kita lewatin aja. Sekarang kita belajar yang ini, 문법 ya. Tadi udah saya jelaskan kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata ryoko seperti ini artinya adalah berniat untuk ya. Kalau ini mengekspresikan tujuan atau niat gitu ya. Pokoknya kalau ada ryoko itu artinya berniat untuk gitu aja. Jadi misalnya cara merangkainya, kata mokta ini kan kata kerja dasar mokta. Jadi ryoko berarti berniat untuk makan. Ikta membaca, kalau ryoko berniat untuk membaca. Sada membeli, kalau ryoko berniat untuk membeli. Kalau 만들다 itu membuat, kalau 만들려고 berniat untuk membuat gitu ya. Sekarang kita artikan yang ini ya. 왜 한국에 왔어요? Ya, kenapa 왔어요 telah datang ke Korea. 일하려고 왔어요. Telah datang, ryoko berniat untuk, ilhada bekerja gitu ya. Terus bawahnya Monika si 오샀어요. Jadi saudara Monika apakah telah membeli baju gitu ya. 네, 다음 주 친구 결혼식 때 입으려고 샀어요. Ya, saat ini 결혼식 itu artinya adalah pesta pernikahan ya. Saat pesta pernikahan teman pada minggu depan, 입으려고 샀어요. Aku telah membeli untuk, berniat untuk saya pakai gitu ya. Maksudnya itu saya telah membeli baju tersebut karena itu saya berniat untuk memakainya saat acara pernikahan temanku minggu depan gitu ya. 비교해보세요. cobalah membandingkannya. Kata 비교하다 itu artinya membandingkan ya. Coba kita bandingkan kata ryoko kata atau ryoko oda sama dengan ro kata dengan ryoko kata. Bedanya itu apa ya? Ingat ya, kalau ro itu artinya untuk ya Yorobun ya. Kalau ryoko itu berniat untuk. Coba sekarang kita bahas yang ini ya. 백화점에 옷을 사러 샀어요. Kalau ini bisa ya, kita menggunakan kata ro bisa ya. Aku telah datang ro untuk membeli baju ke 백화점, ke mall gitu ya. Ini bisa. Nomor bawahnya 백화점에 옷을 사려고 왔어요. Aku telah datang, ryoko, berniat untuk membeli baju ke mall. Ini juga bisa ya. Cuman yang bawahnya ini, 불고기를 만들어 고기를 샀어요. Aku telah membeli daging raw untuk membuat bulgogi. Ya, ini nggak boleh ya, yang betul.
불고기를 만들려고 고기를 샀어요. Aku telah membeli daging, berniat untuk membuat bulgogi. Jadi seperti itu ya. Kalian harus bisa membedakannya seperti itu. Jadi kalau ryoko itu ada maksud dan tujuannya. Jadi dia itu ini ya, dia itu membeli daging, maksudnya dia membeli daging atau tujuannya dia membeli daging itu adalah untuk membuat bulgogi gitu ya yorobun ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ini. 대화를 읽고, jadi baca percakapan, kemudian 맞는 대답을 고르세요. Pilihlah ya, pilihlah jawaban yang benar gitu ya. Sekarang yang nomor 1 ya yorobun. 왜 한국에 왔어요? 왜 kenapa? 왔어요 telah datang ke Korea. Kenapa Anda kok telah datang ke Korea? Jawabannya nomor 1 atau nomor 2. Coba. Nomor 1 misalnya. 한국어를 공부하고 왔어요. Itu artinya adalah belajar bahasa Korea kemudian telah datang ke Korea atau telah datang gitu ya. Nomor 2. 한국어를 공부하려고 왔어요. Aku telah datang ryoko dengan tujuan ya, dengan maksud atau dengan berniat untuk belajar bahasa Korea. Jadi yang lebih cocok itu bukan nomor 1 ya yorobun. Jadi dia itu telah datang itu punya niat atau bermaksud untuk ya belajar bahasa Korea. Jawabannya yang betul adalah 2번입니다. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 1, nomor 2. Pokoknya intinya kalau ryoko itu artinya adalah berniat untuk ya, dia punya tujuan untuk atau punya niat untuk gitu ya. Sekarang nomor 2, muol. Ingat kalau muol itu singkatan dari kata muorel ya. Muol iroke manis 샀어요 ya. Telah membeli banyak seperti ini itu apaan ya? Ngapain kok kamu membeli banyak seperti ini gitu ya. Nomor 1, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya yang cocok nomor berapa? Kenapa kamu kok membeli banyak seperti ini? Ya. Nomor 1, 불고기를 만들면 고기하고 채소를 샀어요. Jadi jika membuat bulgogi itu telah membeli sayuran dengan daging. Itu nomor 1. Nomor 2, 불고기를 만들려고 고기하고 채소를 샀어요. Aku telah membeli sayuran dengan daging ryoko karena aku berniat atau bertujuan untuk membuat bulgogi. Jadi dia itu membeli banyak sesuatu yang banyak seperti ini dia itu karena berniat untuk membuat bulgogi. Oke, 정답은 2번입니다. Bukan nomor 1 ya, tapi nomor 2 yang lebih cocok gitu ya. Sekarang yang 대화 percakapan 2 ya. Coba kita artikan. Ya, ini 저기요, 저기요. Coba. Itu permisi, Pak, Bu, itu ya. Ini adalah untuk memanggil lawan bicara yang tidak kita kenal. Jadi yang tidak kita kenal kita memakai kata 저기요 untuk lawan bicara yang tidak kita kenal gitu ya. 저기요, 이 근처에 은행이 있어요. Ya, misalnya contohnya seperti ini ya. Ini untuk pembicara, kata 저기요 itu untuk lawan bicara yang tidak kita kenal lah ya 여러분 ya. 저기요, permisi. 이 근처에 은행이 있어요. Apakah di sekitar sini itu ada bank gitu ya. 저기요, permisi. Ingat ya, ini percakapan ini untuk lawan bicara yang belum kita kenal. 저기요, 잠깐만요. tunggu sebentar. 이걸 놓고 가셨어요. Jadi 이걸 놓고 jadi 가셨어요. Letakkanlah ya. Ini 저기요, 잠깐만요. 잠깐만요. Sebentar.
Anda itu telah meletakkan hal ini, maksudnya meletakkan barang ini, lalu Anda itu pergi begitu saja, gitu loh ya. Bapak ketinggalan, itu loh ya maksudnya. Ketinggalan barang ini, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, walaupun ya. Coba kita baca track 89 ini ya, TWI. Monica, percakapan antara Monica dan pegawai bank. 저기요, gitu ya. 외국어로 송금을 하려고 하는데, aku 려고 하다 itu berniat untuk mentransfer. Kata 송금 하다 itu mentransfer ya. Saya berniat untuk mentransfer ke luar negeri ya. 근데 jadi 어떻게 해야 돼요? Ya. Ya 돼요, aku tuh harus melakukan bagaimana, apa yang harus saya lakukan gitu ya. 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? Apakah Anda telah datang dengan membawa kartu dan atau ya ina itu atau buku rekening gitu ya. 네, 여기 통장 있어요. Ya, aku di sini ada buku rekening gitu ya. Ini aku ada buku rekening. 통장이 있으면 jika ada buku rekening, ya, 연금 인출기를 이용하세요. Gunakanlah ya. 연금 인출기 itu ATM. Gunakanlah mesin ATM ya jika kamu mempunyai buku rekening. 송금 수수료도 더 적게 나와요. Ya, 송금 수수료 itu 송금 itu transfer, kalau susuryo itu biaya administrasi ya. Jadi biaya administrasi transfernya juga to itu lebih ya, to itu lebih, nawa itu keluar secara sedikit ya. Kata cok itu sedikit, kalau coke itu secara sedikit. Maksudnya biaya pengirimannya atau biaya administrasinya juga lebih sedikit gitu ya. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데, ya 어떻게 하는지 잘 모르겠는데. Jadi dikarenakan aku itu tidak mengerti dengan baik ya bagaimana melakukannya, itu ya bagaimana melakukannya. Nende, koma 도와주시겠어요 atau jadi 도와주시겠어요. Get artinya akan. Akankah Anda memberi bantuan gitu. 네. 여기 통장을 넣고 ya jadi masukkanlah buku rekeningnya di sini. Kemudian 송금 버튼을 누르면 돼요. Bisa jika kamu menekan tombol 송금, tombol transfernya. 감사합니다, terima kasih gitu ya 여러분 ya. Coba kita dengarkan. 대화 2. 저기요, 외국으로 송금을 하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 통장이나 카드를 가지고 오셨습니까? 네, 여기 통장 있어요. 통장이 있으면 현금 인출기를 이용하세요. 송금 수수료도 더 적게 나와요. 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠어요? 네, 여기에 통장을 넣고 송금 버튼을 누르시면 됩니다. 감사합니다. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, yang soalnya. Coba kita artikan pelan-pelan. Monica 씨는 왜 은행에 갔어요? Saudara Monica, kenapa telah pergi ke bank? Ya. 외국으로 송금을 하려고 은행에 갔어요. Dia itu telah pergi ke bank. Ryoko berniat untuk mentransfer ke luar negeri, gitu ya. Terus lanjutnya yang nomor 2. 연금 인출기를 이용하려면 jika Rio berniat untuk menggunakan ATM ya mesin ATM 무엇이 있어야 해요? Harus ya 해요 itu harus, iso ada,
apa, harus punya apa gitu ya. Jadi 통장이나 카드가 있어야 해요. Harus ada atau harus punya kartu KTP atau 통장. Sorry, kartu ini ya, ATM ya. Kartu itu kartu ATM, bukan KTP, atau 통장 buku rekening gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang kosakatanya, kosakata ohwi. Yang kosakata dua ini, eneng omu itu artinya adalah urusan perbankan. Yonggem inculki itu artinya adalah mesin ATM. Ini kalau dibedah ya, yonggem inculki. Kalau gi itu artinya adalah mesin. Kalau cul itu artinya adalah mengeluarkan. Kalau in itu memasukkan ya. Kalau ini ada kata-kata yonggem itu artinya adalah uang cash gitu ya. Mesin mengeluarkan dan memasukkan uang cash. Ini kalau disingkat yonggem inculki itu artinya adalah ATM gitu aja ya. Sekarang kita lanjut yang kosakatanya. Ada songgem hata itu artinya adalah mengirim uang, mentransfer ya ini ya. Kalau ini ibgem hata itu artinya adalah memasukkan uang. Kalau ini yonggem inculki itu mesin ATM. Ini culgem hata itu mengambil uang. Kalau ini keja ij itu artinya adalah transfer antar rekening ya. Transfer antar rekening itu keja ij. Kalau 통장 정리 itu artinya adalah cek transaksi atau mutasi rekening ya. 통장 정리 itu ya. Kalau ini canek johwe itu mengecek saldo atau mengecek uang kamu di dalam ATM itu ada berapa itu. Canek johwe mengecek saldo. Terus ini dejul hata itu meminjam uang atau kredit uang ya ini. Kalau ini yon wanjon hata itu menukar uang. Sekarang kita artikan. Yonggem incul기에서 통장 정리를 할 수 있어요. Jadi el suit, kalau ada kata el su iso seperti ini ya, kita itu bisa. Ini jongri hata itu artinya adalah 통장 jongri itu artinya mengecek transaksi ya. Kita bisa mengecek transaksi di mesin ATM gitu ya. Terus 대출 하려면 jika rio mau atau berniat untuk 대출 meminjam uang ya, jika mau meminjam uang enenge 직접 가야 해요. Kita itu ya 해요 harus kata pergi 직접 secara langsung ke banknya gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yakni 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Ya, kata no masukkanlah pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar gitu ya. Dan ini dilewatin aja ya, tinggal ngisi-ngisi aja ini. Kata ini wanjon menukar uang, ibge memasukkan uang gitu aja. Songgem transfer. Sekarang kita lanjutkan ini ya, pola kalimat myeontuita. Oke. Kata kerja, kalau ada kata myeontuita seperti yang dari awal saya jelaskan, ini artinya adalah boleh jika atau bisa jika atau boleh jika gitu aja ya. Misalnya 먹다 makan, kalau 먹으면 돼요 boleh jika makan itu ya. Coba kita oke. 고향으로 송금하고 싶은데 고십 ya, 고십 itu ingin, aku ingin 송금하다 mentransfer ke 고향 kampung halaman. 어떻게 해야 돼요? ya 돼요 aku harus melakukan bagaimana. 여기 신청서를 쓰시면 돼요. Jadi bisa jika Anda itu seta itu menulis atau sesida itu menulis tapi bentuk honorofik ya. Seda sesida itu artinya menulis. Bisa jika Anda menulis formulir pendaftarannya di sini gitu ya. Iaken obat ini 어떻게 먹어요? Makannya itu bagaimana? 하루에 ini 하루에 2번 먹으면 돼요. Bisa jika Anda makan
2 kali dalam sehari, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang bawahnya. 다음을 연결해서. Jadi so, kalau ada so kita artikan dari kiri dulu ya. Jadi 연결하다, sambungkanlah berikut ya. Maksudnya sambungkanlah kata berikut so, lalu 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah 대화 percakapannya. Coba kita disuruh menyambungkan yang cocok yang nomor mana? Yang mana? Coba saya besarkan dulu. Oke. Sekarang yang nomor 1, Nengi 어디에 있어요? Jadi bank itu ada di mana? Bank itu ada di mana? Coba. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya nomor berapa? Jadi bank ada di mana? Kalau nomor 1, 이쪽으로 쭉 가면 돼요. Bisa jika Anda pergi lurus, kata cuk itu lurus ya, ke sebelah sini atau ke arah sini gitu ya. Nomor 2, 가족 선물은 ya, 가족 선물 itu adalah hadiah untuk keluarga. 다 샀어요? Apakah sudah membeli semuanya? Apakah sudah kamu belikan semuanya? Oke, jadi jawabannya itu adalah yang nomor 2. Oh ya, ini nomor ini ya yang betul ya. Ini tadi ini. Jadi bank ada di mana? Bisa jika Anda pergi lurus, kata cuk itu lurus ke sebelah sini. Terus ini nomor 2, 동생 것만 사면 돼요. Jadi apakah telah membeli semua? Jadi apakah sudah dibeli semua hadiah untuk keluarga? Jadi ini bisa jika membeli hanya hal adik. Kalau diartikan satu persatu kan gitu ya. Jadi ini diartikan adalah tinggal membelikan hadiah untuk adik saja. Jadi gitu ya. Jadi bisa jika membeli hanya God itu hal adik. Jadi ini artinya adalah tinggal membelikan untuk adik saja. Jadi ini jawabannya yang nomor yang ini ya. Sekarang yang nomor 3, 이약은 obat ini 어떻게 먹어요? Obat ini makannya bagaimana? 하루에 2번 먹으면 돼요. Bisa jika Anda makan 2 kali dalam sehari gitu ya. Jadi jawabannya yang ini. Sekarang nomor 4, 우리 이제 퇴근할까요? Jadi kita saat ini alkayo ya, akankah pulang ya, apakah pulang kerja saat ini ya. 잠깐만요, tunggu sebentar. ikut만 하면 돼요. Bisa jika melakukan hanya hal ini ya. Maksudnya itu apa? Tunggu sebentar, tinggal melakukan hal ini saja langsung kita pulang kerja gitu loh ya. Jadi jawabannya tuh ini yang nomor yang sini ya. Oke ya. Kita lanjutkan. 파란색 바지가 없으면 celana warna biru jika tidak ada. 다음에 사면 돼요. Jadi bisa jika atau boleh jika membelinya itu pada berikutnya gitu, pada lain kesempatan mungkin gitu ya. Terus nomor 2, 감기에 걸리면 jika terserang flu ya, 감기에 걸리다 itu terserang flu. 약을 먹으면 돼요. Bisa jika mau makan obat atau bisa jika minum obat gitu ya. Sekarang nomor 3, 시간이 없으면 jika tidak ada waktu itu ya. 택시를 타면 돼요. Bisa jika naik taksi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan waltung aktivitas. Waltung aktivitas. 은행에 가서 pergi ke bank, lalu 보기처럼 이야기해 보세요. 보세요, cobalah untuk 이야기하다, bercerita, 처럼 seperti halnya contohnya. 보기 itu contoh ya. Ini 입금 memasukkan uang. Coba. 신청서를 쓰다 itu menulis, 신청서 formulir pendaftaran. Coba kita artikan.
어떻게 오셨습니까? telah datang, bagaimana? Maksudnya itu ada yang bisa saya bantu. 입금하려고 왔어요. Aku telah datang. 리어고 berniat untuk memasukkan uang atau menabung ya. Terus 신청서를 쓰시면 돼요. Bisa jika Anda mengisi sesida itu sama ya. Kalau ini menulis dalam bentuk honorific, bisa jika menulis formulir pendaftarannya. Gitu ya. Coba sekarang kita artikan ini. Yang nomor 1, 어떻게 오셨습니까? Anda telah datang. Bagaimana? Ya, apa yang bisa saya bantu? Ya, 출금하려고 왔어요. Aku telah datang. 리어고 berniat untuk mengeluarkan uang atau mengambil uang. 연금 인출기를 이용하시면 돼요. Bisa jika Anda itu 이용하다, 이용하시다 itu menggunakannya. Bisa jika menggunakan ATM gitu ya. Sekarang nomor 2, 어떻게 오셨어요 atau 어떻게 오셨습니까? Ada urusan apa Anda datang atau apa yang bisa saya bantu? 통장을 만들려고 왔어요. Aku telah datang. 리어고 berniat untuk membuat buku tabungan gitu ya. 신청서를 쓰고 tulislah formulir pendaftaran. kemudian 신분증을 주시면 됩니다. Bisa jika Anda 주다 itu memberikan, kalau 주시다 itu memberi dalam bentuk honorific ya. Bisa jika Anda memberikan 신분증 kartu identitasnya. Sekarang nomor 3, 어떻게 오셨습니까? Ada yang bisa saya bantu? 송금하려고 왔어요. Aku telah datang. 리어고 berniat untuk 송금 mentransfer. 여기에 계좌번호를 쓰시면 됩니다. Jadi bisa jika Anda menuliskan 계좌번호 nomor rekeningnya di sini gitu ya. Sekarang nomor 4, 어떻게 오셨습니까? Ada yang bisa saya bantu? 통장 정리를 하려고 왔어요. Aku telah datang. 리어고 berniat untuk 통장 정리 itu artinya ada, kalau 정리 sendiri itu merapikan, kalau 통장 buku rekening ya. Ini aku telah datang untuk mengecek transaksi itu ya, mengecek transaksi atau mutasi rekening itulah ya. mengecek transaksi. 여기에 통장을 넣으시면 됩니다. Bisa jika 넣다 itu memasukkan buku rekeningnya di sini gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, yang 정보. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang 정보 ya 여러분. 외국인 근로자 전용 금융 서비스. Jadi 서비스 itu layanan, 금융 itu perbankan, 전용 khusus, pekerja orang asing gitu ya. Kita bahas 은행에서 외국인 고객을 위한 맞춤 서비스가 늘어나고 있습니다. Jadi 은행에서 di bank itu koit itu artinya sedang, nerlonata meningkatkan, sobise itu layanan, macum yang sesuai, wihan yang diperuntukkan, gugek untuk nasabah orang asing gitu ya. 국내에서 직장 생활을 하면서 월급을 고향으로 송금하는 외국인 근로자들을 위해 송금 수수료를 할인해 주기도 하고 보통 하루 정도 걸리는 해외 송금을 10분으로 줄인 해외 송금 서비스를 제공하기도 합니다. Lalu bank itu juga bank juga 제공하다 itu memberikan fasilitas atau menawarkan ya, menawarkan fasilitas layanan 송금 transfer hewe ke luar negeri itu julin, itu artinya kurang dari 10 menit transfer ke luar negeri ya, yang biasanya itu transfernya itu memerlukan waktu kira-kira itu biasanya itu 1 hari ya, 1 hari biasanya itu. Kemudian bank itu juga memberikan diskon biaya pengiriman atau biaya transfer itu ya,
diperuntukkan untuk para pekerja orang asing yang melakukan transfer ke kampung halamannya, mentransfer gaji sambil pekerja orang asing itu sambil melakukan kehidupan di tempat kerja di dalam negeri, gitulah ya. 그리고 kemudian 울산이나 거제 지역 등 외국인 근로자가 많이 사는 지역을 중심으로 외국인 전용 상담 정보를 설치한 은행도 있습니다. Lalu ada juga bank yang membuka loket, maksudnya yang beroperasi ya, membuka loket konsultasi khusus untuk orang asing yang berpusat di wilayah yang banyak, yang tinggal banyak, yang banyak ditinggali, itulah ya, yang banyak ditinggali pekerja orang asing, yaitu di wilayah Guje, Ina, atau di wilayah Ulsan, gitu ya. Dan lagi, Tuhan itu, Han itu satu ya, kalau To itu lagi, satu lagi, atau dan lagi itu ya. 여덟개 외국어를 지원하는 연금 인출기를 설치하고, jadi bank itu juga solci, itu artinya adalah menginstal atau membuka ya. Bank juga menginstal mesin ATM yang didukung atau yang difasilitasi dengan bahasa asing 8 buah, yang difasilitasi dengan 8 buah bahasa asing, gitulah ya. Kemudian 24시간 online 해외 송금과, jadi melakukan juga transfer ya, transfer ke luar negeri online 24 jam, memberikan fasilitas ini juga. 외국어 상담 서비스도 실시하고 있습니다. Jadi itu bank itu juga Kuwait sedang silsi melaksanakan ya, atau memberlakukan juga layanan konsultasi bahasa asing dengan transfer ke luar negeri online selama 24 jam, gitu ya. Lagi dan lagi, Pyongile pada hari kerja, maksudnya Pyongil itu pada hari Senin sampai Jumat, gitu ya. 은행에 가기 힘든 외국인 고객을 위해, diperuntukkan untuk nasabah orang asing yang 힘들다, yang sulit atau yang capek untuk pergi ke bank, itu ya. 일요일에 영업을 하는 은행도 있습니다. Jadi ada juga bank yang melakukan operasi ya, 영업 itu operasi ya, yang beroperasi pada hari Minggu, diperuntukkan untuk nasabah orang asing yang berat atau yang capek untuk pergi ke bank pada hari kerja. Jadi ada juga bank yang buka di hari Minggu ya, gitulah ya. Oke, itulah Jongbo bab 28 ya. Sekarang kita bahas yang 듣기 ya, 여러분. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian almajun 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar, gitu ya. 이것은 무엇입니까? Ini apa? Coba kita dengarkan. Kira-kira jawabannya yang nomor berapa ya, 여러분 ya? 28과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이것은 무엇입니까? 1, 통장입니다. 2, 창구입니다. 3, 신용카드입니다. 4, 현금 인출기입니다. Oke, jadi jawabannya adalah
연금 인출기입니다. Itu artinya adalah ATM ya. Jawabannya adalah nomor 4 ya 여러분. 정답은 4번입니다. sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? Jadi di sini kita itu al-su'id itu bisa melakukan apa? Di sini kita bisa melakukan apa? Coba kita dengarkan. 2번. 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1. 환전할 수 있습니다. 2. 약을 살 수 있습니다. 3. 편지를 보낼 수 있습니다. 4. 수업을 들을 수 있습니다. Oke, jawabannya adalah nomor 1 ya. 환전할 수 있습니다. Kita bisa menukar uang ya, 여러분 ya. Kita jawabannya adalah nomor 1 ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Coba. 이 사람은 orang ini 무엇을 합니까? Orang ini tuh sedang melakukan apa? Coba kita dengarkan. 3번. 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 집을 청소합니다. 2. 식당에서 돈을 냅니다. 3. 은행에서 돈을 찾습니다. 4. 이름과 주소를 씁니다. Oke, jawabannya yang betul adalah nomor 3 ya 여러분. Jadi 은행에서 돈을 찾습니다. Itu bisa mengambil uang di bank gitu ya. Jadi 정답은 3번입니다. Coba kita dengarkan yang ini ya, kita bahas yang lanjutnya. 하나의 이야기를 듣고 dengarkanlah 이야기 cerita 1. Dengarkan satu cerita. 2 질문에 대답하십시오. Jawablah pertanyaan 2 buah gitu ya. 오늘은 hari ini 무슨 요일입니까? Hari ini itu adalah hari apa gitu ya. Nomor 1 hari 월요일 itu artinya hari Senin, 수요일 hari Rabu, kalau 토요일 hari Sabtu, kalau 일요일 hari Minggu. Sekarang nomor 5, 남자는 laki-laki, 왜 kenapa 내게 갑니까? Jadi laki-laki kenapa dia pergi ke bank gitu ya. Nomor 1, 완전하려고 itu artinya adalah berniat untuk, 완전 itu menukar uang. Nomor 2, 친구를 만나려고 berniat untuk bertemu teman. Nomor 3, 통장을 만들려고 berniat untuk membuat buku rekening. Nomor 4, 고향에 돈을 보내려고 berniat untuk 보내다 mengirim uang ke bank gitu ya. Coba kita dengarkan lalu kita jawab ya 여러분 ya. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 고향에 송금하려고요. 은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 네. 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. Oke, jadi yang nomor 4, hari ini adalah hari apa? Jadi jawabannya adalah hari ini hari Minggu ya 여러분 ya. Hari ini hari Minggu. Terus laki-laki itu pergi ke bank, kenapa? Dia itu ingin berniat untuk mengirimkan uang ke kampung halaman. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, wakjang 연습. Ini latihan tambahan ini ya, karena ini nggak ada file listeningnya, kita artikan aja lah ya. 잘 듣고 이어지는 말로 알맞은 곳을 고르십시오. Jadi 잘 듣고 dengarkanlah dengan baik, kemudian pilihlah hal yang benar dengan
mal omongan yang berkesinambungan, maksudnya yang ada hubungannya. Coba nomor 1 kita artikan 여러분. 지금부터 조용히 하겠습니다. Jadi mulai sekarang aku akan melakukannya 조용히 secara sunyi atau secara tidak berisik gitu ya. Nomor 2, 시간이 없으니까. Jadi dikarenakan tidak ada waktu, 먼저 갈게요. aku akan, kata pergi, 먼저 terlebih dahulu. Nomor 3, 그럼 다 마시고 들어가야겠네요. Kalau begitu, semuanya itu harus diminum, kemudian akan harus pergi masuk ya, gitu ya. Terus nomor 4, 다음에는 itu pada berikutnya, pada selanjutnya, 좀 더 일찍 오겠습니다. Jadi berikutnya aku akan datang, ini ilcik lebih awal, to itu lebih ya, to itu lebih awal, sedikit lebih awal. Jadi berikutnya aku akan datang sedikit lebih awal gitu ya. Terus ini 죄송합니다, mohon maaf, 손님, Bapak, mohon maaf Pak atau Ibu, 음식물을 가지고 공용장에 들어갈 수 없습니다. Jadi al-su'ob itu tidak bisa jika pergi masuk ke tempat pertunjukan dengan membawa makanan minuman. Itu mungkin pertanyaannya ya. Ini nggak ada value listening-nya ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilgi ya 여러분 ya. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 맞는 문장을 고르십시오. Pilihlah munjang kalimat yang benar. Nomor 1, 통장 itu buku rekening. Ini 신분증 kartu identitas, 신용카드 kartu kredit, 휴대전화 itu HP. Jadi 정답은 신분증 kartu identitas ya. Kartu identitas ya nomor 2 2번입니다. Sekarang yang nomor 2. Nomor 1 ini 은행에 갑니다. Pergi ke bank. Nomor 2 서명합니다. Melakukan tanda tangan atau menandatangani. Nomor 3 돈을 찾습니다. Itu arti adalah mengambil uang. Kalau ini 통장 정리를 합니다. Melakukan mutasi rekening atau mengecek transaksi rekening gitu ya. Jadi 정답은 서명합니다. 2번. menandatangani ya jawabannya. Sekarang yang nomor 3 sampai nomor 5. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, kata kacang itu paling ya, paling benar, pergi, masukkan ke kolom. Sekarang kita artikan 몽골로 titik-titik 하려고 해요. Aku berniat untuk, kata 하려고 해요 itu aku berniat untuk melakukan titik-titik ke Mongol. 얼마나 보내실 거예요? Kemungkinan Anda itu 보내다 atau 보내시다 ya. Kemungkinan Anda akan mengirim berapa jumlahnya gitu ya. Jadi kalau nomor 1 gaib itu mendaftar, jelas salah ya. Aku ingin mendaftar ke Mongol kan nggak mungkin ya. Nomor 2 songgem itu mentransfer ya. Jowe itu mengecek saldo kayak gitu ya. Jowe itu mengecek itu aja. Jongri itu mutasi rekening atau merapikan gitu ya, merapikan. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya 여러분 ya. 몽골로 송금하려고 해요. Aku berniat untuk mentransfer ke Mongol gitu ya. Kemungkinan Anda akan mengirim berapa gitu ya. Sekarang nomor 2 ya 여러분 yang nomor 4 ini. 저는 월급을 받으면 saya jika telah menerima 월급 gaji bulananku titik-titik 가서 aku akan pergi ke titik-titik so lalu
입금을 하고, ya, 입금을 하고, aku menabung, kemudian 고향으로 돈도 보냅니다. mengirimkan juga uang ke kampung halaman. Nomor 1 Eneng itu bank. Ya, nomor 2 Byongwon rumah sakit, jelas gak mungkin ya. Nomor 3 Uceguk itu kantor pos, jelas gak mungkin. Kalau itu Sokwan perpustakaan ya. Ceritanya orang ini itu mau menabung dan juga mau mengirim uang ke kampung halaman. Jelas itu ada di dia itu mau pergi ke bank gitu ya. 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 한국 돈을 베트남 돈으로 바꾸고 싶어요. Ya, perhatikan ya, ini jangan sampai salah mengartikan. Gosipo, aku ingin, bakuda, menukar ke dalam tun, uang Vietnam, uang Korea. Jadi ini intinya itu aku ingin ya, gosip itu aku ingin. Ini partikelnya itu kan, partikel objeknya itu di sini ya. Jadi aku ingin menukar uang Korea. Kata ini adalah ke dalam uang Vietnam. Jangan kebalik ya. Jangan kok ingin menukar uang Vietnam ke uang Korea. Tapi aku ingin menukar uang Korea. Kata euro itu ke ya. Kata euro itu ke uang Vietnam. Ini kata kuncinya di euro ini ya. Ke uang Vietnam. Titik-titik 하려면 jika mau titik-titik 회사 앞에 있는 은행에 가보세요. Cobalah pergi ke bank yang ada di depan perusahaan ya. Kira-kira jawabannya kalau imgem itu artinya menabung. Jika mau menabung, ini nggak ada hubungan sama menabung ya, dia itu mau menukar uang. Kalau culgem jika mau mengambil uang. Nomor 3 wanjon jika mau menukar uang. Kalau nomor 4 jika mau kredit ya. Nomor 4 jawabannya itu adalah nomor 3 ya, jika mau menukar gitu ya. Terus 저도 거기에서 했는데 aku juga telah melakukannya itu di sana. Nende, koma susuryo itu biaya transaksinya. Biolo itu artinya adalah agak ya. Biolo itu agak. Androso, kata dero itu artinya masuk ya. Kalau andro itu tidak masuk. Kalau biolo andro itu agak tidak masuk. Maksudnya tidak begitu mahal biaya transaksinya atau biaya administrasinya. Jadi yang paling tepat itu adalah wanjon ya, menukar uang. Sekarang kita lanjutkan ya 여러분, yang ini yang wakjang yonsep latihan tambahan. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, kacang paling pergi masukkan ke pinggan. Coba kita bahas. Taksi를 타는 곳보다. 보다 itu bisa diartikan melihat, tapi kalau ini ada boda di tengah, ini artinya adalah dibandingkan ya. Ini artinya dibandingkan. Bentar. Ya, dibandingkan hal. Waduh, bentar. Ya, ini dibandingkan hal yang naik taksi gitu ya. 지하철이나 버스를 이용하는 곳이 hal yang menggunakan bis atau kereta bawah tanah. 돈이 덜 titik-titik uang itu kurang titik-titik ya. Coba kalau 듭니다 itu memerlukan atau menghabiskan, memerlukan gitu ya. Kalau ini tamnida itu naik kendaraan, kalau golimnida itu memerlukan waktu atau memakan waktu, kalau ini boimnida itu terlihat ya. Jadi doltemnida itu adalah sedikit memerlukan sedikit uang. Jadi 정답은
됩니다 ya. Jawabannya adalah nomor 1 ini ya. Dibandingkan naik taksi itu menggunakan bis atau kereta bawah tanah itu memerlukan sedikit uang gitu loh ya. Kalau ini taksi는 taksi 편하지만 편하다 itu nyaman ya. Taksi itu nyaman, jiman akan tetapi 좀 비싸요 sedikit mahal gitu ya. 그래서 sehing가 저는 지하철이나 버스를 자주 이용합니다. Saya itu sering menggunakan bis atau kereta bawah tanah gitu ya. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang ini ya, yang nomor 2 ini ya, 여러분. Coba, 이 글은 artikel ini itu adalah artikel tentang apa gitu ya. Coba kita bahas pelan-pelan. 은행에 가서 pergi ke bank lalu 통장을 만들려면 jika Rio mau membuat buku rekening 신분증을 필요합니다. Kita memerlukan namanya kartu identitas gitu ya. 외국인 등록증이나 요건이 있으면 됩니다. Jadi ini ya, kalau orang asing itu 외국인 등록증이나 요건 있으면 됩니다. Bisa jika kalian itu punya namanya paspor atau 외국인 등록증 kartu identitas orang asing gitu ya. Terus 신분증을 보여주고 kalian itu memperlihatkan atau perlihatkanlah 신분증 kartu identitasnya. Kemudian 은행 거래 신청서를 씁니다. Jadi tulislah ini ya formulir pendaftaran transaksi banknya gitu ya. Terus 여기에는 di sini 이름과 주소 terus 직업 비밀번호 등 씁니다. Jadi di sini itu kalian tuliskan passwordnya, terus 직업 itu pekerjaan ya, pekerjaan kalian, profesi kalian, terus alamatnya dan juga nama kalian gitu ya. 그리고 kemudian 통장에 서명을 하면 통장이 발급됩니다. Jadi jika kalian sudah menandatangani buku rekening tersebut ya, maka 통장 buku rekeningnya itu 발급됩니다. Itu bisa diterbitkan gitu ya. Jadi kita disuruh mencari hal yang ini adalah artikel tentang apa kira-kira itu ya. Nomor 1, 통장에 서명하기, tentang penandatanganan buku rekening. Itu nomor 1. Nomor 2 itu 은행에서 송금하기, tentang mentransfer di bank ya, mungkin tata cara mentransfer di bank gitu ya. Nomor 3, 은행에서 통장 만들기, itu membuat buku rekening di bank. Nomor 4, 외국인 등록증 만들기, itu membuat kartu identitas orang asing. Jadi yang paling betul yang kita baca ini adalah tentang membuat buku rekening di bank. Jawabannya adalah nomor 3 ya, 여러분 ya. Sekarang nomor 3, 다음 이정표에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apakah hal yang benar menurut 설명 penjelasan tentang kata 표 itu artinya adalah tabel ya, tabel atau diagram. 일정 itu jadwal ya, tabel jadwal berikut gitu ya. Kita bahas kalau ojon pagi, siang, kalau jonyok itu sore, kalau bam itu malam ya. Wolyo itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus ini Minggu gitu ya. Ini tabel rencana-rencana. Jadi kalau yang hari Senin itu masuk kantor, wisa itu berarti masuk ke kantor ya, kerja. Jadi kerjanya itu hari Senin sampai hari Kamis ya. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu ini libur karena harus liburan ke
soraksan. Coba kita disuruh mencari apakah hal yang benar menurut penjelasan. Kita disuruh mencari hal yang benar ya. Saya tulis biar gak salah. Nomor 1, wayoil bamenen pada malam. Wayoil itu berarti ya ini ya, wayoil malam, pada hari Selasa malam. Yakenel halkom nida, kemungkinan itu akan melakukan. Yaken itu kerja malam ya. Pada kalau ini ya, bam itu nonton film ya, pada malamnya itu nonton film. Yonghwa itu nonton film, jelas ini salah ya. Jadi pada wayoil hari Selasa malam itu kan yang ini ya, itu dia tuh nonton film, jadi bukan lembur. Nomor 2, iljuilenen oil tongan irel halkom nida sama seperti alkoyayo ya, itu kemungkinan akan ilhata bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Kemungkinan akan kerja 5 hari dalam seminggu, padahal kerjanya cuma hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, cuman seminggu itu cuma 4 hari. Ini 5 hari, jelas tidak sesuai gitu ya. Sekarang nomor 3 ya. Ibak ilro ya, soraksan yohengel kalkon nida. Kemungkinan alkoyayo itu artinya ada kemungkinan akan pergi wisata ke Gunung Sorak itu selama 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam ya, itu nomor 3 seperti itu. Coba ini 2 hari ya, tapi nanti dulu. Gemyoilenen pada hari Jumat wesae yukarel nelkom nida. Jadi pada hari Jumat alkoyayo kemungkinan akan neta diberikan liburan dari perusahaan. Hari Jumat, kita lihat hari Jumat ini ya. Oke, jadi yang betul, yang paling betul itu adalah hari Jumat ya. Hari Jumat ini mulai diberikan liburan dari perusahaan. Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau nomor 3 kenapa salah? Kemungkinan akan pergi ke wisata ke Solaksan selama 2 hari 1 malam. Ini nggak jelas ya, ini cuman hari Sabtu dan Minggu, cuman 2 hari aja. Entah ini 2 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam, nggak jelas. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 ya Yorobun ya, yang nomor 4. Jadi akan diberikan liburan perusahaan itu pada hari Jumat. Ini yang paling jelas. Karena nomor 3 itu nggak jelas. 2 hari, 2 harinya betul, cuman 1 malam atau 2 malamnya kan nggak ada keterangan ini ya. Jelas ini salah ya. Jadi 정답은 4번입니다. Ya. Oke, sampai di sini dululah pertemuan di bab 28 ya Yorobun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 29. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.